nama saya Lukas Amadius Sebastian sebagai penulis. Pada kali ini kita akan melihat presentasi dari kelompok RP 65 yang beranggotakan Ignatius Paulo Rasi Andika Baskara 12 S2, Isidorus Joshua Wicaksono Atmojo 12 S1, dan juga Nicholas Leonel Vera Susilo 12 S1 dengan judul research paper Pengaruh Uang Saku dan Literasi Keuangan terhadap Perilaku Konsumsi Game Online Siswa kelas 12 SMA Kolese Kanisius Jakarta tahun ajaran 2023-2024. Saya perkenalkan juga kepada guru penguji yang ada di ruangan ini, yaitu Bapak Temis Jati Sakti Aji SPD sebagai guru penguji materi, dan juga guru penguji bahasa yaitu Ibu Jasmine Belinda Budianto MPD. Baik, selanjutnya saya akan membacakan susunan acara pada sesi kali ini, yaitu pembukaan selama 3 menit, presentasi pembelajaran selama 20 menit, lalu dilanjutkan dengan sesi tanya jawab oleh penguji materi selama 12 menit, oleh penguji bahasa selama 8 menit, dan oleh audiens selama 10 menit. Lalu terakhir ada tanggapan dari orang tua jika ingin memberikan selama 5 menit, dan total durasi totalnya adalah 60 menit. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mendengarkan presentasi dari SP kelompok 65. Baik, terima kasih moderator. Selamat siang semuanya para hadirin, para murid, para adik kelas yang sedang menonton, para guru penguji, Pak Jati dan Bu Jasmine. Pada siang hari ini kami akan mempresentasikan mengenai penelitian kami dengan judul Pengaruh Uang Saku dan Literasi Keuangan terhadap Perilaku Konsumsi Game Online Siswa kelas 12 SMA Kolese Kanisius Jakarta tahun ajaran 2023-2024. Baik, sebelum memulai presentasi, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya sendiri, saya Nicholas Leonel Vera Susilo, kelas 12 IPS 1 Saya biasa dipanggil Vera. Nama saya Isidorus Joshua Atmojo dari kelas 12 IPS 1 absen 16, biasa dipanggil Joshua. Saya Joshua Andika Baskara, kelas 12 IPS 2 absen 10, bisa dipanggil Dika. Baik, pada presentasi kami hari ini, kami akan membagi menjadi 4 bagian. Jadi, bagian yang pertama itu ada pendahuluan, dilanjutkan dengan metodologi, kemudian hasil dan pembahasan, lalu akan diakhiri dengan adanya kesimpulan serta saran. Baik, yang pertama ada dari bagian pendahuluan pada latar belakang masalahnya. Jadi, latar belakang masalah dari penelitian kami ini, pertama, ada Kanisian yang akan mencoba bermain game. Faktor ini itu dipengaruhi dari berbagai macam faktor. Bisa dari lingkungan pertemanan mungkin, karena pertemanan itu misalkan banyak yang bermain game, maka ia pun akan ikut-ikutan bermain game. Ataupun dari sosial media, misalkan ada game yang sedang ngetren, ia pun ikut-ikutan bermain game. Lalu faktor utama yang terakhir itu bisa juga dari karena adanya stres. Kita tahu bahwa game itu punya karakteristik yang menyenangkan. Lalu karakteristik game itu bisa menghibur dan mengurangi stres. Lalu yang paling penting, karakteristik game itu bisa membuat orang kecanduan. Berawal dari kecanduan, kemudian top up dari game ini bisa disebabkan dari berbagai faktor. Bisa dari YouTuber, gamer, ataupun pro player. Mereka itu merupakan orang yang biasa suka top up, dan yang menonton bisa saja mengikuti perilaku itu. Kemudian dirasa top up itu merupakan hal yang menyenangkan, kemudian kecanduan, terus-menerus melakukan top up hingga akhirnya terjadi pemborosan. Bisa disebut pemborosan karena top up itu sendiri merupakan kebutuhan tersier. Kita tahu kebutuhan itu diawali dari kebutuhan primer, kemudian sekunder, lalu tersier. Lalu penelitian kami juga memiliki manfaat. Ada 2 manfaat. Yang pertama, kami mengharapkan bahwa Kanisian bisa memiliki pengetahuan dan aksi untuk menentukan skala prioritas. Skala prioritas itu sendiri adalah ketika para masyarakat bisa menentukan apa yang perlu dibeli, hingga dari yang penting hingga tidak yang penting. Kanisian lebih memilih berinvestasi dibandingkan mengambilkan uang. Kita perlu tahu, investasi itu adalah ketika kita menaruh uang, kemudian pada lama-lamaan di kemudian hari uang itu akan bertambah lebih banyak. Tentu hal yang seperti ini lebih bermanfaat dibandingkan mengambilkan uang hanya untuk top up untuk hiburan semata. Penelitian kami memiliki rumusan masalah. Rumusan masalah ini sama dengan tujuan penelitian kami. Jadi
rumusan masalah yang pertama, adakah pengaruh dari uang saku terhadap perilaku konsumsi game online? Jadi kami ingin mengetahui apakah ada pengaruh dari uang saku terhadap perilaku konsumsi game online, serta berapa pengaruhnya. Yang kedua, kami juga ingin mengetahui apakah ada pengaruh dari literasi keuangan terhadap perilaku konsumsi game online, serta berapa pengaruhnya. Lalu ada definisi operasional. Definisi ini merupakan definisi yang dimaksud dalam penelitian kami. Ada variabel bebas dan variabel terikatnya. Variabel bebas kami ada dua. Yang pertama ada uang saku. Uang saku yang dimaksud dalam penelitian kami ini adalah uang saku yang diberikan dari orang tua, ataupun dari kerabat, ataupun bisa dari penghasilan sendiri. Uang saku ini tentu berbeda dengan uang jajan. Nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Oke. Variabel bebas yang kedua ada literasi keuangan. Anisia tentu memiliki literasi keuangan. Literasi keuangan yang dimaksud ini adalah keterampilan atau pengetahuan di mana mereka bisa mengetahui bagaimana cara dalam berinvestasi, menabung, ataupun risk management. Lalu variabel yang terikat, perilaku konsumsi. Perilaku konsumsi itu adalah perilaku yang mengacu pada perilaku pemborosan, hiburan, atau pembelian impulsif. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih Karel. Saya akan menjelaskan untuk kajian teori dalam penelitian kami. Di sini dibagi dalam 3 kategori. Yang pertama ada nilai keuangan dan juga uang. Untuk pertama uang saku. Menurut dia uang saku ini tidak sama dengan uang jajan. Dan uang saku ini dengan bentuk menabung, investasi dan juga mengenai kebutuhan. Untuk yang kedua ini adalah skala prioritas. Maksud dari skala itu apa? Dari Indonesia skala prioritas merupakan skala yang tersusun berdasarkan urgensi, kebutuhan primer, kebutuhan sekunder dan tersier. Lalu yang kedua ada perilaku konsumtif. Menurut Astria, perilaku konsumtif adalah membeli tiada batas secara berlebihan dan juga tanpa perencanaan yang mendalam. Untuk menurut Lutfia, perilaku konsumtif ini dipengaruhi oleh 2 faktor. Ada faktor luar dan juga faktor dalam. Untuk faktor luar dipengaruhi oleh budaya, kelas sosial dan keluarga. Sedangkan faktor dalam dipengaruhi oleh gaya hidup. Menurut Aini, perilaku konsumtif adalah perilaku yang mengutamakan keinginan daripada kebutuhan dan biasanya membeli barang yang tidak diperlukan secara massal sehingga menyebabkan barang itu menjadi mubazir. Untuk yang terakhir dari dan Pali. Itu dari Pali ini sama seperti Astria, sama-sama konsumsi tidak batas. Yang terakhir ada game online. Menurut Koryadi, game online merupakan aktivitas terstruktur dan merupakan aktivitas hiburan. Yang kedua adalah Horno. Dia merupakan karakteristik yang adiktif dan juga dikenali oleh banyak orang. Ini adalah indikator yang kami gunakan dalam membuat angket-angket kami sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Karel sebelumnya di definisi operasional. Untuk metodologi penelitian, untuk populasi kami mengambil siswa kelas 12 SMA Kelas Ekonomi Jakarta tahun ajaran 2023 dan 2024. Dan sampelnya kami menentukan melalui rumus Movin. Ini rumusnya. Untuk metodenya kami menggunakan composite sampling. Dan untuk pilih data diambil dari siswa kelas 12 SMA Kelas Ekonomi Jakarta tahun ajaran 2003 dan 2024 melalui angket yang dibuat oleh Google Forms. Penelitian merupakan penelitian deskriptif dan juga penelitian kuantitatif karena kami menggunakan angket yang tertutup. Dan untuk instrumen dan metode analisisnya, untuk instrumen kami menggunakan media angket dan Google Forms. Dan untuk analisis data kami menggunakan 3 uji nilai skor, kualitas dan kreativitas. Untuk total respondennya kami mendapatkan 76. Sedangkan yang dari Musmofin kami mendapatkan 73. Itu merupakan responden minimal yang harus memenuhi syarat-syarat kami. Untuk kepada tanggal, tempat penelitian dilakukan di SMA Kelas Jakarta pada tanggal 8 November 2023 sampai 10 Februari 2024. Untuk berikutnya akan dijelaskan oleh Profesor Yosua. Oke, terima kasih Tika. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai bab 3 yakni analisis data. Untuk bagian analisis data ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama uji realitas, uji reliabilitas dan uji pengaruh. Kita akan mulai pertama-tama dari uji validitas. Nah, seperti yang kita tahu tuh uji validitas itu tujuannya untuk apa sih? Tujuannya itu untuk mengetahui apakah data dari respon ini valid atau tidak. Nah, cara untuk mengetahuinya itu kita harus tahu dari tag-hitung dan tabelnya. Nah, untuk mengetahui itu dari bagaimana tag-hitung dan tabel itu jumlahnya. Apabila tag-hitung jumlahnya lebih besar dari tabel, maka kita bisa menunjukkan bahwa semua data ini bisa dikatakan valid.
Nah, dari kolom 1 sampai kolom 15 kita bisa ambil contoh dari misalkan dari kolom 15 di sini. Nah, untuk kolom 15 di sini itu nilainya 0,46, sedangkan untuk tabelnya itu nilainya 0,1901, sehingga kita bisa menemukan bahwa data ini yang valid. Nah, yang terakhir adalah uji pengaruh. Nah, uji pengaruh ini untuk mencari tahu keterkaitan antara variabel satu dengan variabel lainnya. Nah, kita tuh menggunakan rumus indeks skor, yakni total skor penelitian per total skor ideal dikali 100%. Nah, kriterianya sebagai berikut: 0 sampai 20% itu sangat lemah, 21 sampai 40 itu lemah, 41 sampai 60 itu hanya sedang, 61 sampai 80 itu kuat, dan yang terakhir 81 sampai 100% itu sangat kuat. Nah, perhitungan ini kita akan olah dengan Excel dan menghasilkan sebagai berikut. Untuk variabel uang saku itu dia berjumlah 0,59 atau 59%. Nah, 59% ini masuk ke kategori sedang. Nah, kemudian literasi keuangan. Literasi keuangan ini jumlahnya 0,83 atau 83%. 83% ini masuk kategorinya sangat kuat. Nah, untuk konsumsi biaya online itu sendiri dia berjumlah 0,60 atau 60% yang masuk kategori sedang. Nah, sedangkan pengaruh uang saku dan literasi keuangan itu jumlahnya 0,8 atau 0,4% dan masuk kategori kuat. Oke, kita sampai di bagian bab 4 yang kesimpulan yang saran. Jadi kesimpulan ini kami dasari dari rumusan masalah itu sendiri, dan rumusan masalah kami berjumlah 2 sehingga kesimpulan kami juga berjumlah 2. Nah, yang pertama, pengaruh dari uang saku terhadap perilaku konsumsi game online siswa kelas 12 SMA kelas Anisius tahun ajaran 2023-2024 berjumlah 59,52%. Nah, dalam kategori koefisien Guilford ini termasuk kategori cukup. Nah, yang kedua, pengaruh dari literasi keuangan terhadap perilaku konsumsi game online siswa SMA kelas Anisius kelas 12 tahun ajaran 2023-2024 itu sebesar 3,6% di kategori kuat. Dan terakhir untuk sarannya, kami memberikan dua saran untuk siswa SMA kelas Anisius. Yang pertama itu untuk mengatasi permasalahan mengenai masalah konsumtif ini, kita bisa tahu bahwa perilaku konsumsi yang menjadi konsumtif itu sangat berbahaya. Nah, perlu adanya edukasi mengenai keuangan. Dan yang kedua, perlu adanya edukasi pendidikan dari sekolah mengenai keuangan pada siswa SMA kelas Anisius. Hal ini dilakukan agar para siswa itu bisa mengetahui stabilitas mereka dalam kebutuhan, agar lebih hemat dan mengutamakan investasi. Sekian dari bapak kami, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak KPK Kusuma. Selanjutnya akan dilakukan oleh Pak Jody sebagai penguji materi. Niatkan waktunya 12 menit. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih moderator. Selamat siang menjelang sore, orang tua dari pemateri, para kanisian dan tamu undangan. Ada yang tadi? Ada. Baik, Bapak mau memulai dengan yang pertama pasti. Bagaimana dulu perasaan dari Yosua, dari Dika, dan dari Feral setelah kalian berhasil? Pertanyaannya adalah, apakah kalian puas dengan hasil kalian? Dan mungkin kalian menceritakan kenapa kalian pengen memilih topik ini, khususnya terkait dengan game online. Silakan. Oke, Pak. Yang pertama terkait perasaannya. Kalau perasaan saya tentu saja bangga dengan proses yang begitu panjang dari 2023 sampai sekarang, konsultasi beberapa kali. Tentu saja dengan begitu, dengan hasil, tentu saya puas. Mungkin kalau untuk topik kenapa kami memilih game online, saat itu mungkin kami sedang berjalan di dalam, kami bingung memikir topik apa untuk RP kami. Lalu kami berdiskusi apa yang sedang ngetren saat ini. Yang sedang ngetren saat ini, game online. Harusnya saya juga banyak yang bermain game online, jadi kami udah pilih game online sebagai topik kami. Untuk saya, perasaan saya setelah presentasi mungkin masih agak gugup ya, dan selama prosesnya dalam RP saya juga merasa agak kesal dan juga harus
begadang beberapa kali karena konsultasi susah. Kami mencoba menghubungi Bu Siska, kadang susah dihubungi antara dia sibuk atau enggak ada urusan lainnya. Sehingga kami dari Desember sampai Januari selama tahun baru dan juga sampai masuk kami mengejar dan tidak terkejar lah ibaratnya. Baru pas kami dipanggil oleh Pak Ipam dan beberapa orang lainnya di aula itu kami akhirnya juga bicara ke Pak Ipam, Pak, kami agak susah. Dan akhirnya Pak Ipam ngomong ke grup-grup guru gitu, dan akhirnya sejak itu semakin mudah untuk mengontak Bu Siska. Dan mungkin untuk kenapa kami memilih, sebenarnya kita katakan, itu kan lagi training game online. Dan juga saat kami itu sedang ada event di sebuah game yang banyak anak-anak harus mainkan, yaitu Mobile Legends. Ada sebuah event di mana apabila top up dan membeli barang-barang dapat reward yang lebih besar. Sehingga juga kami ingin mengerti hal itu, apa dampaknya, apa pengaruhnya. Dan juga itu saya juga pernah 2 minggu lalu sehari saja saya habis 300.000 untuk game, dan sedangkan uang saya dalam 10 hari hanya 500.000. Saya pun juga pernah tuh dalam perencanaan beli dalam kualitas besar dan juga endingnya membazir. Itu sih. Pertama-tama perasaan saya setelah mempresentasikan riset paper ini yang udah katakan awalnya gugup untuk menyampaikan, untuk mempresentasikan ini, akhirnya ya udah untuk penelitian kami ini ya, bisa dibilang memiliki banyak kendala ya, seperti katakan juga guru menguji, guru pembimbing, ada sempat ada masalah, akhirnya juga tersesatkan. Mengapa kami memilih topik ini karena ya seperti yang dibilang oleh teman saya ya, kami sedang dari posisi memikirkan apa yang menjadi topik dasar dari penelitian kami ini, dan kami menemukan bahwa game online ini sedang tren, sedang ramai di kalangan isu ini. Teman-teman saya banyak yang membeli top up pada game online tersebut, dan akhirnya saya merasa ini ada sebuah fenomena dengan isu, dan akhirnya kami memilih fenomena ini untuk dijadikan sebagai bahan penelitian. Baik, terima kasih ya, kalian sudah menceritakan bahwa kalian memilih topik ini ya, mungkin ada kendala ya, tapi syukurlah prosesnya sudah kalian lalui, kalian sudah juga sampai di akhir. Nah, pertanyaan dari Bapak terkait dengan kira-kira konsumsi dengan konsumtif itu sama atau berbeda menurut dari teman-teman pemateri? Oke, makasih Pak Yantis pertanyaannya. Jadi yang Bapak tanyakan bedanya konsumsi dan konsumtif. Konsumsi itu adalah tindakannya ya Pak, dimana itu kita menghabiskan nilai guna suatu barang. Sedangkan kalau konsumtif itu adalah tindakannya, tindakannya, sifatnya Pak. Jadi kalau misalkan tuh kita melakukan konsumsi itu, tapi secara berlebihan, itu pasti kategorinya akan masuk konsumtif gitu. Oke, baik. Terima kasih Joshua sudah menjelaskan. Nah, di judul, coba kalian lihat di judul awal. Nah, di judul bisa dibuka. Ya. Terima kasih Feral. Nah, di situ ada kata perilaku konsumsi, yaitu agak rada mengganjal. Alangkah baiknya nanti kalau teman-teman ya itu menggantinya dengan perilaku konsumtif, karena dari abstrak kalian sendiri ya kata kuncinya adalah perilaku konsumtif ya, harus konsisten ketika kalian sudah membuat itu, jadi ada kata kuncinya terus sesuai dengan judul dan seterusnya. Nah, nanti itu bisa kalian sesuaikan ya untuk menghasilkan setelah direvisi. Baik. Selanjutnya, Bapak melihat di sini ada beberapa sumber yang belum teman-teman cantumkan.
Mungkin seperti ketika kalian mencantumkan sumbernya itu dari Badan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan atau SNLIK, itu nanti bisa teman-teman cari ya, nanti akan Bapak kasih catatan. Kemudian kayak teori-teorinya juga ya, itu kalian itu udah baik, cuman untuk sebagai dasarnya ini bisa ditambahkan sedikit terkait dengan literasi keuangannya ya. Oke, kalian sudah ada, tadi ada uang saku ya, terus tadi juga ada yang namanya di depan literasi keuangannya yang masih belum diulas, maksudnya apa, bagiannya seperti apa. Nah, terus mungkin dari teman-teman sendiri ya, selain daftar pustaka yang bisa dilihat di tabel 1 indikator, boleh dibuka. Oke. Nah, di indikator itu variabelnya kan sudah ada, uang saku, literasi keuangan, dan perilaku konsumtif ya. Nah, di situ indikatornya sudah teman-teman tentukan. Mungkin boleh diceritakan nih dari teman-teman sendiri. Kira-kira bisa mendapatkan indikator dari setiap variabel itu mungkin dari mana? Ya, mungkin ceritakan secara singkat aja dalam 2 sampai 3 menit. Silakan. Saya menjawab Pak, untuk yang menjadikan indikatornya. Satu kan kami konsultasi ke Bu Siska terkait indikator. Bu Siska sering bertanya ke kami, sudah belum indikatornya? Kami jawab, belum Bu, kami tidak tahu maksud ini indikator apa. Boleh menjelaskan indikator itu apa? Dan dia memberikan contoh-contohnya seperti ini. Dia menulis indikator seperti itu. Dan kami hanya perlu merevisi sedikit. Dia mendasar kami dari sebuah penelitian yang memang kalau tidak salah belum dikirim kami. Apa dia bilang dikte gitu ibaratnya. Nah, untuk indikator ada berbagai macam seperti ini, dan akhirnya kami hanya merevisi beberapa indikator saja sehingga menjadi seperti ini. Itu sih Pak. Oke, baik. Berarti dari pemateri sendiri ketika mendapatkan indikator ya, oke, indikator dari uang saku misalkan ya. Uang saku itu kan mungkin ada beberapa dimensi, maka nanti ketika membuat tabel, ketika kalian punya variabel itu ada 3, dimensinya itu apa? Ya, jadi misalkan kalian menyebutkan variabel itu namanya payroll, dimensinya ada kepala, ada badan, ada kaki, ada tangan. Nah, kepala sendiri itu indikatornya ada mata, ya, ada hidung, seperti itu. Semakin memperkaya kalian saja. Ya, menurut Bapak udah oke, cuman bisa lebih ditambahkan. Plus di samping indikator itu bisa pemateri tambahkan ketika kalian membuat kuesioner atau angket tadi. Nah, tiap uang saku itu pernyataan atau pertanyaannya itu yang nomor berapa. Ketika Bapak melihat di sini ada 19 lampiran ya. Berarti ada 19 pernyataan, mungkin pertanyaan dari yang kalian ajukan di Google Form. Maka boleh kalian tambahkan di sini. Oke. Selanjutnya dari teman-teman ya, pemateri ketika menentukan uji validitas, boleh dibuka lagi. Oke. Bapak mungkin bisa diceritakan singkat, itu ketika kamu mendapatkan itu ada tulisan kolom-kolom, itu ada kolom 1 atau memang kurang seperti itu, karena di sini sampai kolomnya 16 ya, ataukah memang berjumlah 19 kolom, dan itu kan ada angka-angka. Nah, T tabelnya sudah kalian tentukan di situ, memang sudah dapat. Terus pertanyaan Bapak, T hitung yang untuk kolom 1, kolom 2 itu yang seperti apa? Mungkin dibantu dijelaskan.
Oke, saya mau menjawab untuk yang uji validasi. Jadi Bapak katakan bahwa itu yang di kertasnya cuma 16 ya Pak? Ada ya tulisannya 16 di sini. 16 itu mungkin ada yang sempat potong, harusnya sebenarnya 16 kalau untuk kolomnya. Dan untuk yang uji validasi ini yang pakai ini yang tabel itu ada posisi yang paling di kolom 18 itu Pak. Ini. Nah seperti yang saya sampaikan tadi itu untuk mengetahui uji validitasnya kan kita harus tahu T hitung dan T tabelnya. Nah di tabel ini kita dapatkan dari ibu T hitungnya, T tabelnya itu kita dari ada semacam indikatornya gitu untuk yang menentukan. Jadi kita kan variabel jumlah responnya 73 kan, 73 itu kita makanya segitu Pak, 0,1901. Nah untuk yang T tabelnya itu yang 0,18 ke semuanya itu. Baik, berarti nanti dari teman-teman juga bisa itu ya, mungkin ada informasi ke Bapak lagi, ini jadi masukan ya. Cuman Bapak masih bingung kan ketika kalian mengatakan di situ ada T hitung, ada T tabel ya. T tabelnya sudah ada, namun T hitungnya ya itu angkanya maksudnya seperti apa. Jadi Bapak agak belum bisa membaca di situ, tapi Bapak paham maksudnya itu kan uji validitas ya. Berlanjut lagi, menurut teman-teman untuk apa sih dilakukan uji validitas kayak gitu? Bukan hanya jawabannya untuk uji valid aja. Untuk uji valid ini kan dibicarakan untuk uji valid, tapi kan untuk kan ada uji awal untuk inti, yaitu pasti dari tidak sempurna. Maka kami menentukan tingkat error 5% dan juga tingkat kepuasan 20%. Jika itu tadi kami hitungnya itu kami hitung menggunakan dari tiap poin pertanyaan, tiap skor pertanyaan kami hitung dan lalu kami hitung dan kami cari dengan tingkat persentase, tingkat error dan juga tingkat kepuasan. Nah, jadi bukan cuma untuk validitasnya doang, untuk memvalidasi data, tapi juga untuk mengecek tingkat errornya dan tingkat kepuasan dari responden. Sehingga kami menggunakan data itu untuk diuji realitasnya Pak. Gitu Pak. Oke. Berarti dari kolom-kolom yang kalian sampaikan itu sudah ada tingkat errornya, terus ada tingkat kepuasannya juga ya. Oke, baik. Sisa 3 menit bisa ditambahkan kan apa orang-orangnya sedikit tadi ditambahkan ya. Terima kasih moderator. Selanjutnya Oke, analisis data kalian ya. Itu ada yang namanya uji validitas, uji reliabilitas, ada uji pengaruh. Uji pengaruh kalian mengatakan dari indeks skor. Nah, indeks skor itu betul. Nah, indeks skor di sini itu nanti bisa kalian tambahkan sumbernya dari mana, itu biar lebih lengkap. Selanjutnya dengan uji pengaruh seperti ini kan kalian juga sudah mengatakan ada uang saku untuk hasil indeks skor. Bisa dibuka? Error. Oke. Nah, di sini hasilnya itu ada 1, 2, 3, 4 dari uang saku sampai secara bersama-sama ya. Nah, Bapak masih belum bisa mencerna atau masih ada pertanyaan di angka 60% atau 0,60 ya ketika kalian pakai indeks skor. Itu maksudnya seperti apa? Oke, itu nanti boleh teman-teman jawab.
gitu. Tapi kami ini lebih memfokuskan ke uang saku dan literasi keuangannya, bukan untuk mengaruh terhadap konsumsi game tadi. Oke, baik. Mungkin dari teman-teman ya, kenapa Bapak sampai agak belum bisa mencerna, itu ketika kalian mengatakan uang saku, itu kalian bahasakan sebesar berapa sih itu, 50-an ya? 59,5% ya, itu berpengaruh terhadap perilaku konsumsi game online. Nah, terus yang kedua dari literasi keuangan, masuk pertanyaan Bapak ya. Yang kedua, kalian punya angka itu 83,6% itu untuk literasi keuangan. Berarti berpengaruh terhadap perilaku konsumtif tadi. Nah, ketika ada konsumtif game online, ya, konsumsi game online lebih tepatnya situ, ada angka 60,9%. Nah, itu mungkin kita bisa itu ya, nanti apakah ini menjadi nanti tambahan saja, itu mungkin lebih dilihat kembali. Itu sih yang Bapak maksudnya. Baik, pertanyaan selanjutnya. Terakhir, ada sedikit kekurangan ketika kalian memberikan Wilford ya. Di situ kan cuma typo sih kekurangannya. 0,8 lebih kecil dari reliabilitasnya, atau R11 lebih kecil dari 1. Coba dilihat di situ. Sebelumnya. Nah, oke. Di situ kan ada R11 1 gitu kan. Nah, itu cuma kurang sedikit aja, lebih kecil. Jadi maksudnya ketika kalian mendapatkan product alpha-nya berapa, hasilnya segitu, itu artinya berada di tengah-tengah. Untuk pengkategorian sangat tinggi ya, atau tinggi hingga sangat rendah. Oke, itu aja dari Bapak. Terima kasih. Bapak kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Pak Jati. Selanjutnya kepada Bu Jati, silakan sebagai kunci. Oke, baik, terima kasih moderator. Tadi udah panas nih ya, udah dingin, suasana dingin, isi kepalanya udah mulai panas nih. Saya nggak akan bertanya tentang hal-hal mendasar, tadi sudah ditanyakan oleh Pak Serti sebelumnya. Gimana perasaannya, tegang? Senyum dong, masa tegang banget juga. Oke, sebelumnya saya ingin mengapresiasi kalian sudah berhasil sampai titik ini. Tadi kalian juga sudah bercerita sejauh mana dan seberat apa proses kalian. Beri tepuk tangan dulu buat kalian. Oke, sebenarnya secara judul itu sangat menarik karena saya juga senang bermain game online gitu ya. Saya juga melakukan yang namanya konsumsi begitu dalam game online, meskipun tidak sebesar punyanya Paulo gitu ya. Oke, teman-teman, yang perlu teman-teman perhatikan dari artikel jurnal sebenarnya lebih kepada pertama template. Belum disesuaikan dengan template yang ada di Google Classroom. Nanti teman-teman bisa cari, itu sudah diposting di sana. Nanti teman-teman sesuaikan. Kemudian ada 2 pertanyaan yang tadi tiba-tiba muncul. Pertama, terkait dengan responden. Kalian sudah menghitung dengan rumus-rumus begitu, yang saya sebenarnya tidak begitu paham gitu ya. Tapi yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana cara kalian menemukan respondennya? Karena kalau sepengamatan saya, tidak semua teman kalian itu suka bermain game online. Nah, itu akan menjadi hal yang tidak valid jika responden yang kalian temui atau yang kalian mintai tolong itu tidak bermain game online. Lalu cara kalian bagaimana? Saya menjawab. Oke. Jadi kami menggunakan ada 3 prasyarat ya. Tadi belum saya jelaskan. Untuk pertama responden menerima dan memberi uang saku. Untuk yang kedua, responden pernah bermain game. Dan untuk ketiga, responden pernah menerima literasi keuangan. Jadi apabila ada responden yang bermain game nih, kami ada opsi di Google Form kami apabila
ada pertanyaan apakah ada main game dan dengan menjawab tidak, maka langsung selesai untuk angkat PK. Jadi dan kami langsung mengecek apabila ada yang menjawab tidak, langsung kami hapus juga karena tidak sesuai dengan peserta kami. Jadi seperti itu kami juga membawa di angkatan, sering saya lagi bahkan memasang sebuah hadiah apabila mengisi akan diundi untuk mendapatkan sebuah hadiah itu. Jadi begini ya. Itu masuk menjadi pertanyaan kedua saya. Kalau tadi kata kalian, kalau mereka tidak bermain game online akan langsung selesai, gitu ya. Pertanyaannya adalah kalau mereka bermain game online, menerima uang saku, tapi tidak memahami literasi keuangan, apakah juga akan langsung selesai? Lagi untuk di formnya di tiap pertanyaan itu ada sebab-sebab, dan dari sebab itu kami memberikan sebuah penjelasan singkat dan apa itu literasi keuangan, skala prioritas, pentingnya investasi dan lain-lain. Jadi saat responden mengisi, sebenarnya kan otomatis kan membaca sebab-sebabnya, ada yang berinvestasi itu apa, menabung itu apa, sekaligus itu apa, dan apa itu juga literasi keuangan. Jadi itu juga satu bentuk dari untuk penulisan ketiga kami, yaitu pernah menerima materi literasi keuangan. Itu sih Bu. Oke, itu akan menjadi catatan tambahan. Ketika kalian menjelaskan mengenai Google Form, justru hal-hal itu yang penting teman-teman. Itu akan menentukan bagaimana cara kalian menentukan responden. Karena kalau kalian hanya menuliskan seperti ini, yang tadi muncul di benak saya adalah dua pertanyaan itu. Caranya bagaimana? Terutama tidak semua teman-teman kalian itu bermain game. Tidak semua teman-teman kalian bermain game online. Ada yang bermain game tapi tidak game online, gitu ya. Itu yang saya amati dari teman-teman kalian kelas 12. Lalu kemudian pertanyaannya pertanyaan kuis nih teman-teman, terkait dengan kebahasaan. Nanti teman-teman audiens juga boleh ikut berpikir, gitu ya. Pertama, penulisan aktivitas pakai F atau pakai V? Kalian menulis? Ada di halaman kedua. Paragraf kedua, kalimat pertama. Oke, pertama. Dua, stres. S-nya 1 atau S-nya 2? Satu. Oke. Kemudian sedangkan boleh di awal kalimat atau tidak? Enggak, harusnya? Ya, oke kalau di Setelah ada koma, sementara kalian menuliskan sedangkan di awal kan? Oke. Kemudian terkait dengan dari situ mana? Situ Bondo? Situ Gunung? Harusnya? Dari rumus yang telah diberikan. Oke, dari rumus tersebut perhitungan dan sebagainya, gitu ya. Yang diberikan skop itu pilihannya atau angketnya? Pilihannya. Kalian menuliskan angket. Berarti kalian menyediakan 5 angket, lalu dikasih 1, 2, 3, 4, 5, yang 5 paling bagus, sangat setuju gitu. Hati-hati dengan pemilihan diksi. Kemudian ada kalimat di depannya. Dengan kategori koefisien reliabilitas adalah sebagai berikut. Subjeknya mana, predikatnya mana? Tidak ada subjek. Tidak ada subjek. Oke. Bagusnya? Dengan kategori koefisien reliabilitas, kami dapat menentukan peneliti menentukan sebagai berikut. Atau bisa juga kategori koefisien reliabilitas menurut Wifot adalah sebagai berikut. Titik. Selesai. Oke. Kemudian saya membaca tadi ada tabel 5. Ada uang saku, ada literasi, ada konsumsi game, ada pengaruh. Ini sebenarnya bisa dibuat yang lebih baik sehingga pembaca tidak bingung begitu ya. Tapi yang ingin saya tanyakan ini, pengaruh uang saku dan literasi keuangan. Selesai. Maksudnya apa? Pengaruh uang saku dan keuangan terhadap perilaku konsumtif yang online. Nah, karena
kalian dapatkan kan? Pengaruhnya Pak Bupati. Nah, pertanyaan lagi kuis. Resiko atau risiko? Risiko. Kalian menuliskan? Risiko. Lalu dikarenakan atau tidak? Harusnya? Kalau dikarenakan tidak betul berarti disebabkan atau karena. Oke, kita masuk ke kesimpulan dan saran. Kalian menuliskan 1, 2, lalu ada tanda 6 bulletin berupa slash gitu ya, atau strip gitu. Bisa kan? Itu ada strip ketiga. Maksudnya apa nih? Itu bagian stripnya. Bagian stripnya? Oke, lupa dihapus. Tapi kalau saya pribadi saya tidak menyarankan menggunakan poin seperti ini. Kalian bisa bentuk sebagai paragraf, gitu ya. Atau kalau kalian mau 1, 2, maka saran juga 1, 2. Kalau mau 1, 2, oke, nggak apa-apa. Tapi 1, 2 semua, jangan 1, 2 strip gitu ya. Kemudian daftar pustaka tadi sudah dibantu oleh Pak Jati mengingatkan ada beberapa hal yang belum masuk, teman-teman perhatikan. Lalu di bagian lampiran, ini ada 19 pertanyaan gitu ya. Tapi ada yang menurut saya cukup lucu, tapi juga menarik. Lampiran 8. Dalam konsumsi game online tidak pernah melebihi uang saku saya. Dalam konsumsi game online tidak pernah melebihi uang saku saya. Apa nih? Maksudnya apa nih? Itu salah penyusunan bahasanya. Seharusnya bagaimana? Harusnya nah itu Konsumsi gula yang akan melebihi uang saku saya. Mana? Pada konsumsi game online saya tidak menghabiskan uang saku saya. Nah, betul. Nah, dalam konsumsi game online tidak pernah melebihi uang saku saya. Saya tidak pernah mengonsumsi game online lebih dari uang saku saya. Nah, oke, jauh lebih baik. Kemudian nomor 4, lampiran 4. Saya mendapatkan uang saku yang digunakan untuk konsumsi game online disesuaikan dengan pendapatan orang tua. Saya mendapatkan uang saku yang digunakan untuk konsumsi game online. Apakah memang ada uang saku khusus untuk membeli item dalam game online? Uang saku yang diterima saya gunakan untuk konsumsi game online dan disesuaikan dengan pendapatan orang tua. Jadi konsumsi game online-nya disesuaikan dengan pendapatan orang tua. Atau uang sakunya ya disesuaikan dengan. Jadi kan yang dikatakan uang saku itu dari orang tua. Nah, kalau ini kan berarti kalian maknanya sangat bias gitu ya. Nah, teman-teman, untuk kemudian hari, terutama ketika kalian berada di perkuliahan, justru pernyataan-pernyataan ini yang menjadi penting, karena ini yang akan dibahas, gitu kan. Dan jangan sampai lupa kalian menyertakan item-item untuk pernyataan, karena terkait dengan yang tadi disampaikan oleh Pak Jati terkait hasil indikator, tabel indikator. Tabel indikator itu yang akan menjadi patokan kalian dalam penyusunan G-form. Maka untuk indikator itu kalian harus detailkan dulu. Dan pernyataan-pernyataan itu sebaiknya disusun sesuai dengan kategorinya. Misal untuk uang saku berarti khusus uang saku saja. Konsumsi game khusus konsumsi game. Jangan acak ya. Kalau ini kan saya melihat cukup acak. Dari uang saku, lalu konsumsi, lalu kemudian saya tidak menemukan teori tentang uang saku itu apa, literasi keuangan itu apa. Teman-teman masukkan tidak di dalam Uang saku ada uang saku ada, literasi keuangan? Oke, jelaskan pada saya, karena saya orang awam yang tidak memahami ekonomi. Literasi keuangan itu apa? Secara singkat saja, sebelum menutup sesi tanya jawab bahasa.
jelaskan secara singkat. Oke, apa literasi keuangan? Boleh dijawab nggak? Jadi literasi keuangan ini berupa kemampuan setiap orang untuk mengatur keuangannya gitu, dari gereja. Oke, berarti kemampuan untuk mengatur keuangan. Kedepannya, ini akan selalu dipakai ya dalam perkuliahan ataupun dalam dunia kerja. Teori-teori itu jangan sampai terlewatkan sekalipun. Kalau kalian terlewat, judul itu pasti salah. Karena tidak akan menemukan landasan teori. Gitu ya teman-teman? Oke, dari saya begitu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Jasmine. Selanjutnya, apakah dari audiens ada yang ingin bertanya? Saya mau nanya. Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan kepada orang tua jika ingin memberikan tanggapan kepada anak mengenai proses pendidikan. Tadi mencermati tampilannya sudah oke, kemudian juga sudah diberikan tanggapan oleh Bapak dan Ibu Guru. Terima kasih Pak, itu bagus sekali, Bapak sangat detail, to the point yang menjadi permasalahannya. Kemudian juga mengenai diksi ini memang yang saya lihat juga kadang-kadang kita anggap enteng, padahal itu penting karena berbeda huruf juga berbeda makna dan sebagainya. Ya mudah-mudahan dengan adanya masukan evaluasi dari Bapak Ibu Guru bisa menjadi pembelajaran buat anak-anak ini untuk ke depan. Terima kasih, selamat sudah menyelesaikan pekerjaan besar. Semoga ini menjadi milestone untuk capaian-capaian selanjutnya. Terima kasih. Baik, sebelum menutup acara pada ini, mari kita berikan sekali lagi aplaus kepada dan pada kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada orang tua, kepada Bapak Ibu Penguji dan pemateri serta kanisian yang ada di ruangan ini, dan izin mengingatkan bahwa bagi kanisian yang belum diisi survei kepuasan mengenai sesi pada kali ini, silahkan mengisi di depan, ada formnya. Dan dikarenakan sesi pada hari ini sudah selesai, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dari saya ataupun tindakan dilakukan oleh saya ataupun teman saya. Dan terima kasih sekali lagi, dan audiens diperbolehkan untuk meninggalkan ruangan pada